dibilang penting, ternyata sampai saat ini nggak dianggap penting. Jangan kau katakan bahwa kau punya seorang bapak yang luar biasa yang bisa dibanggakan, sementara dirimu tidak menghasilkan apa-apa gitu. Rumah tangga, keluarga itu harusnya bisa mengeluarkan ijazah. Halo Jawara Posi, kembali kita ke podcast Open Mind. Kita sudah kedatangan tamu istimewa, Bang Yopi. Halo Bang Yopi. Halo Bandung. Ini nampaknya sangat-sangat ceria ini ya. Memang begitu setiap harinya. Kalau nggak ceria, waduh kacau lah kita kan gitu kan. Ya Bang Yopi ini seorang, ya nanti Bang Yopi lah memperkenalkan ya. Boleh lah Bang, langsung ceritakan lah Bang Yopi ini sejarah singkatnya gitu. Kalau cerita sejarah panjang itu sebenarnya. Singkat aja. Singkat. Ya, ya lahir dari dua orang ayah ibu lah tentunya ya kan. Ada ayah, ada ibu. Oh iya. Tapi bukan dua ayah, dua ibu. Oh bukan ya. Satu ayah, satu ibu. Oke. Lahir di Medan tentunya kan. Jadi memang asli putra daerah lah. Ya kan di Medan 12 Januari 1985. Jadi masih muda ya? Masih muda. Kemudian tumbuh berkembang di sebuah kota juga kan, kota Medan juga ya, kota Medan tentunya. Kota yang kalau disebut-sebut sebagai apa namanya itu? Apa istilahnya? Indonesia? Multi etnis, keragamannya ya? Iya, jadi sebuah kota yang memang heterogen lah. Heterogen. Sifatnya. Kemudian SD-nya selesai pasti kan nggak mungkin nggak selesai kemudian masuk SMP gitu kan. SD disebutkan juga SD-nya. Boleh. Oh boleh ya, ini jadi endorse. SD di negeri, jadi tiga semua dari mulai dari mulai SD sampai S2 negeri semua. SD negeri 060843 dulu ada dia satu atap. Ada sekitar 3 atau 4 sekolah lah dalam satu lingkungan gitu. Dan saya di SD negeri 060843. Kemudian SMP-nya di SMP negeri 11 Medan. Oke. Padang Bulan tuh ya? Enggak lah, di dekat Brayan. Oh, Brayan. Brayan. Dekat situ juga. Oh, Padang Bulan SP10 ya. Jadi seperti segitiga bermuda dia. Oke. Ada SD di SD negeri 060843, kemudian di SMP negeri 11 Medan, baru di itunya SMA negeri 3 Medan. Oke. Jadi dekat-dekatan. Karena memang nggak bisa jauh-jauh kan. Kalau jauh-jauh nanti biayanya agak mahal juga kan begitu. Dan S1-nya tentunya pendidikan sejarah, Unimed. Pendidikan sejarah. S2-nya antropologi sosial. Di Unimed juga. Jadi kita ingin cari cari suasana baru lah. Kalau yang selama ini kita bicara soal sumber sejarah, kemudian fosil, kemudian dan lain sebagainya gitu kan terkait dengan sejarah, maka kita ingin belajar lah yang lain lah, hal yang lain yang lebih realistis lah, gitu kan. Itu di antropologi sosial. Dan mudah-mudahan bisa selesai lah S3-nya gitu. Amin. Wah, datang nih kopi kita, Bang. Mantap. Ini apa nih? Kopi apa? Sangir. Kopi apa nih? Sangir talaut. Silakan Bang. Iya. Kita cicipi dulu nih. Ini masih panas atau hangat ya? Ini curiga saya. Ini bisa diminum. Bisa. Seruput kopi. Kalau kopi beda sama minum yang ini. Kalau ini minuman apa ya? Penetral. Jadi itulah sekilas lah terkait dengan sejarah lahir, kemudian pendidikan, ya dan aktivitas yang lain lah terkait dengan organisasi dan lain sebagainya. Berarti sejarah ya? Guru sejarah. Ini gimana Bang? Perkembangan sejarah ini? Sejarah itu apa sih Bang? Mantau nggak tahu. Ini ahli sejarah nih kan? Waduh kacau kita. Tadi cerita guru sejarah. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau cerita tentang sejarah ini sebenarnya nilai-nilainya sebenarnya. Nilai-nilai. Jadi terlepas dari ada fakta, peristiwa, dan peristiwa ini kan jadi
pelajarannya. Jadi makanya orang sejarah itu orang yang paling bijaksana di dunia. Oh. Iya, bijaksana. Kenapa? Karena dia memang memahami kalau di istilah sejarah itu ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kalau bicara sejarah nggak hanya masa lalu. Kalau cerita masa lalu saja berarti belum move on dia kan. Gitu. Oke. Iya, jadi kalau cerita sejarah itu bicara soal masa lalu yang kemudian dijadikan sebagai cermin untuk hari ini dan dijadikan sebagai manifestasi untuk masa depan. Jadi sejarah sangat holistik dia, sangat kompleks, sangat menarik sehingga menjadikan orang jadi bijaksana. Nah, kenapa hari ini di berbagai tempat itu muncul konflik dan lain sebagainya ya karena memang mereka tidak belajar sejarah. Kenapa? Karena mereka juga tidak memahami masa lalunya sebagai cermin hari ini dan untuk rencana matang di masa depan. Gitu. Makanya belajar sejarah, jangan hanya belajar apa ya. Jadi Bang, untuk ini nih anak muda ya, sejarah apa yang perlu kita pelajari Bang? Untuk kita anak muda lah, anak SMA, mahasiswa, SMP. Jadi sebenarnya kalau cerita sejarah lagi, semua hal yang terkait dengan sejarah itu penting, apalagi terutama sejarah keluarganya lah. Jangan sampai kan bicara soal sejarah dunia, bicara soal sejarah Afrika, bicara sejarah soal yang lain-lain di luar sana itu, tapi keluarganya nggak tahu itu ya. Nah makanya memang penting hal yang pertama yang harus dipahami adalah sejarah keluarganya dulu gitu. Sejarah keluarga. Siapa dia, dengan siapa, kemudian hubungan kekerabatannya bagaimana. Karena bisa jadi kita selalu ini ya merasa bahwa kita ternyata ada hubungan. Makanya kan ada satu hasil dan banyak sih hasil riset tentang genealogi. Jadi ternyata kita ada hubungan yang terkait antar satu bangsa-bangsa yang lain gitu. Sampai ada satu penelitian setelah dites uji gennya ternyata ada hubungan secara kekerabatan, ternyata nenek moyangnya itu jauh di Rusia sana gitu. Jadi sangat apa ya? Jejaring itu memang sangat ini. Sampai kemudian kalau dalam pendekatan antropologinya memang ketika kita bicara satu produk benda budaya, makanan lah contohnya misalnya, nggak bisa kita misalnya klaim ini asli ini gitu. Kenapa? Karena dia ada keterkaitan, ada hubungan persilangan budaya yang kemudian menghasilkan satu produk budaya baru. Itu jadi penting, makanya kita kemudian harus memahami keluarga. Jangan-jangan kita juga satu keluarga gitu kan. Nah ini yang mengikat kita gitu loh. Itu yang mengikat kita. Sehingga tidak ada saling caci, saling hina, saling benci, saling menimbulkan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Dan ini menjadi satu hubungan yang mengikat kita gitu dalam kalau poin di Pancasila kan sila persatuan gitu. Persatuan Indonesia harusnya bisa ditarik-tarik begitu. Makanya kalau kita bicara soal Sumatera Utara misalnya, kenapa jauh dari konflik? Karena tadi tidak ada yang dominan dan saling terkait. Misal kawin si A dengan si B, ada hubungan dengan yang lain, ada hubungan dengan yang lain gitu kan. Dan tidak ada budaya yang sangat dominan di situ sehingga kita bisa saling menyatukan gitu. Jadi sejarah keluarga itu penting. Banyak orang yang nggak menganggap itu kan. Betul. Kemudian sejarah perkembangan manusia juga tadi terkait dengan itu. Dan akhirnya kita kemudian harus memahami sejarah teknologi kita. Nah, sejarah perkembangan teknologi ini juga penting. Sehingga ada istilah revolusi industri 1.0, 2.0, 4.0 sampai kemudian hari ini kita sudah mulai masuk ke 5.0 gitu kan. Nah, ini satu hal yang harus dipahami dalam kita sebagai anak bangsa apalagi kan sejarah. Karena penting. Tanpa kita pahami sejarah itu maka kita nggak akan paham. Ternyata bangsa kita itu dulu punya kebanggaan yang luar biasa begitu terhadap segala hal gitu, teknologi, kemudian inovasi, komunikasi dan sebagainya. Dan ini menjadi faktor penguat kita kebanggaan. Walaupun kita tidak harus kemudian larut dengan romantisme masa lalu itu kan gitu kan. Jadi cenderung masa lalu begini, tapi nggak melihat masa depan. Makanya tadi saya awali dengan bahwa sejarah itu bicara masa lalu, masa kini dan masa depan. Itu.
Jangan hanya banggakan yang masa lalu ya. Misal punya prestasi apa dulu ya. Iya, benar. Tapi sekarang biasa-biasa aja. Ya itu. Oke. Jadi sama dengan misalnya jangan kau katakan bahwa kau punya seorang bapak yang luar biasa yang bisa dibanggakan, sementara dirimu tidak menghasilkan apa-apa gitu. Sama seperti Bang Roji kan hari ini menghasilkan satu hal yang luar biasa, posi kan gitu kan. Ini satu hal yang membanggakan. Artinya jangan bicara kebanggaan saja di masa lalu, tapi yuk sama-sama kita gotong royong bangun bangsa ini. Betul. Mungkin ini anak SMA, sekarang dia udah kuliah mungkin kerja. Dulu dia medali emas ya. Betul. Tapi sekarang biasa aja. Biasa aja. itu yang dibanggakan ya kan? Itu udah lalu tuh, gitu ya. Betul. Oke. Makanya harus ini ya Bang ya, berpikir jauh ke depan, membaca tren gitu tadi ya, membaca zaman ya. Membaca zaman. Dan nggak ketinggalan ya. Betul. Update terus. Iya. Sama seperti HP ini kan. Ini nanti endorse pula ya kan jadi. HP itu kan apa ya? Terus berubah terus update. Walaupun kita juga tidak perlu juga kan update baru beli baru gitu kan. Nah, tapi minimal kita tahu ini komponen-komponennya. Ini ya udah selesai hanya dalam batas pengetahuan saja dan kebutuhan. Dan katanya Bang, pendidikan kita ini tertinggal ya. Katanya 128 tahun. Waduh. Gitu ya. Indonesia ini. Jadi miris Bang ya. Miris. Jadi kalau bicara pendidikan Bang, katanya Bang seorang guru ya. Ya ini mulai serius ini. Lanjut. Jadi menurut Abang apa itu pendidikan dan seberapa penting sih pendidikan? Pendidikan itu penting, relatif sih. Relatif sih. Dibilang penting, ternyata sampai saat ini nggak dianggap penting. Iya kan? Iya. Tapi dibilang nggak penting, tapi penting gitu. Nah, jadi tergantung perspektif kita melihat. Sama halnya gini. Apakah sekolah itu penting nggak? Kira-kira. Ya. Penting. Tapi bagi ada orang yang bilang nggak penting. Jadi relativismenya itu agak lebih tinggi dia. Nah ini, jadi tergantung perspektif mana yang kita gunakan. Kalau kita definisikan Bang, pendidikan apa tuh Bang? Pendidikan itu, kalau menurut Bang Yopi lah. Pendidikan itu apa ya? Pendidikan itu edu itu apa artinya? Tengok kamus bahasa Inggris. Pendidikan, didik. Ada sesuatu yang dididik gitu kan. Ada sesuatu yang diajarkan, ada sesuatu yang diwariskan. Sesuatu hal yang kebaikan tentunya. Kebaikan yang diwariskan dan itu menjadi solusi. Jadi enggak hanya sekedar pengetahuan. Tapi bagaimana mewariskan kebaikan itu untuk diimplementasikan. Berarti luas banget Bang ya. Luas. Pendidikan itu ya. Bukan hanya sekolah ya. Bukan hanya sekolah. Makanya saya bilang tadi, sekolah penting atau enggak tergantung perspektifnya. Tergantung gitu. Ada orang yang enggak sekolah jadi kan. Ada orang yang sekolah malah jadi juga. Jadi tergantung perspektifnya. Tinggal kita mau pakai apa kan gitu. Kalau memang kita merasa sekolah penting ya penting gitu. Tapi sekolah dianggap nggak penting, apanya dulu gitu. Karena sekolah itu jangan dipandang tadi hanya sempit, satu buah lembaga yang berdiri, kemudian anak-anak datang ke tempat itu, duduk, diam, dengar, rasakan, sebagaimana satu judul lagu ya nggak perlu sebutkan ya. Itu jadi tidak hanya sekedar itu gitu. Sekolah itu tidak hanya bicara soal lembaga, makanya ada satu hal yang kemudian harus kita dudukkan dulu gitu. Misal ada orang yang beranggapan bahwa di satu tempat itu butuh solusi sekolah. Jadi dirikan sekolah. Kenapa? Karena banyak yang putus sekolah di situ. Di daerah pesisir lah, misal kita sebut lah, gitu kan. Nah, jadi dibangunlah sebuah sekolah. Nah, apakah menyelesaikan masalah? Ternyata enggak. Tetap putus sekolah banyak. Jadi banyak yang masih putus sekolah. Ternyata apa fenomena yang terjadi, realita yang ada? Yang terjadi adalah kenapa mereka putus sekolah? Karena waktu sekolahnya tidak sesuai dengan waktu mereka mencari ikan.
Nah, artinya bukan sekolah definisi itu yang dibutuhkan, tapi sekolah yang punya fleksibilitas. Ya, di mana ketika mereka mengambil ikan, ketika mereka mencari rezeki mereka bersama orang tua mereka, nah mereka belajar di situ. Tapi begitu mereka tidak melakukan aktivitas itu, maka ada waktu mereka untuk belajar di lembaga itu. Gitu. Artinya memang solusinya bukan bangun sekolah dalam tanda kutip gitu, tapi bangun sekolah yang sebenar-benarnya sesuai dengan kebutuhan itu. Customize ya. Iya, customize. Ya. Disesuaikan gitu. Sama seperti POSI kan berdiri karena itu. Sesuaikan dengan ininya. Kalau memang ini sesuai ininya, ya diambil dalam ranah itu. Jadi kita bicara dalam perspektif itu ketika bicara soal sekolah. Jangan kaku ya, dipaksakan gitu ya. Benar nggak itu? Harus disesuaikan dengan ya kondisi. Bahkan saya berpikir lebih ekstrim lagi gitu. Rumah tangga, keluarga itu harusnya bisa mengeluarkan ijazah. Menarik. Makanya kebutuhan itu, makanya muncul homeschooling. Muncul flexi school yang mereka kritis terhadap fenomena mainstream yang ada selama ini gitu kan. Jadi maka bermunculan itu. Kenapa tidak kemudian diberikan peluang bagi keluarga untuk bisa mengeluarkan ijazah dengan catatan bahwa secara kualitas mengikuti kurikulum nasional yang ada. Itu sehingga makanya ada kurikulum mandiri, ya itu kan yang harusnya kemudian dikembangkan. Dikembangkan itu. Karena kan ini sekolah kan disamakan seluruh anak belajarnya, mata pelajarannya sama gitu. Iya. Padahal minatnya beda-beda. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi kita paham anak itu unik gitu. Betul. Tapi kita seragamkan dengan cara itu. Iya. Itu sih. Jangankan itu, bentuk sekolahnya saya sama. Iya kan? Betul. Bentuk duduknya sama. Nah, ini yang kemudian coba. Makanya kita tadi harus update lah terhadap kondisi yang ada. Zaman itu sudah berubah ya. Harusnya udah zaman berubah ya, cara kita juga harus berubah gitu. Maka ketika ditanya anak-anak itu, coba siapa yang mau jadi kalian cita-cita mau jadi apa? Ternyata ada juga yang jadi YouTuber gitu. Kalau dulu kan kita nggak ada begitu. Ada. Jadi banyak profesi-profesi yang tidak ada di masa lalu hari ini ada. Betul. Gitu. Dan bisa jadi jurusannya terlambat buka ya, malah nggak ada mungkin. Iya. Untuk profesi itu gitu. Ya kan jurusan content creator ada nggak? Iya. Coba kan gitu. Nah, jadi apakah kemudian kita lihat pasar dulu baru kemudian muncul ini? Nggak juga gitu kan. Artinya memang harus sesuai dengan kebutuhan dan passion. Kan tadi kan cerita soal kebutuhan peserta didik, ya kan, bahwa anak-anak itu berbeda gitu. Anak-anak berbeda, tapi kemudian kenapa diseragamkan? Iya. Hal-hal yang simple itu pun juga nggak bisa. Betul. Oke. Di sekarang ini saya dengar Bang Yop itu sebagai pelatih ahli nih. Ya kan? Ini saya mendengar ada istilah pelatih ahli, guru penggerak, apa lagi ya? Pengajar praktik, fasilitator itu apa sih Bang? Pelatih ahli lah, contoh itu apa itu? Ya itu salah satu juga dari program kementerian ya untuk bagaimana menghadirkan Merdeka Belajar lah melalui kurikulum Merdeka yang digelontorkan banyak episode-episodenya tuh. Episode ini, episode itu, saya juga nggak terlalu hafal lah. Ada berapa episode itu kan? Misalnya ada guru penggerak, kemudian fasilitator, pengajar praktik, pelatih ahli. Nah, pelatih ahli sendiri sebenarnya fokus ke proses pendampingan ke sekolah-sekolah penggerak yang terpilih. Jadi ada proses assessment, ada proses seleksi terhadap sekolah-sekolah yang memang dianggap ingin melakukan transformasi menjadi sekolah penggerak. Dan itu didampingi oleh seorang pelatih ahli yang sekarang ini di angkatan kedua, jadi sudah berubah jadi fasilitator. Kebetulan saya angkatan pertama. Jadi kita yang punya lisensi pelatih ahli itu. Tahun kedua udah fasilitator jadinya. Fasilitator sekolah penggerak. Walaupun esensinya kan sebenarnya sama ya, melakukan proses pendampingan. Setiap yang baru pertama kali pelatih ahli megang dulu.
Baru tahun keduanya fasilitator atau jadi ada ininya, ada program. Ada program pendampingan. Ada program pendampingan itu kalau di tiap bulan namanya PMO. Singkatan dari Pokja Manajerial Operasional Level Sekolah. Jadi di sekolah itu dibentuk yang namanya komite pembelajaran. Yang diisi oleh kepala sekolah, di juga ada pengawas. Di situ setiap bulan kita PMO. Tiap bulan ya? Ya PMO secara daring. Jadi seperti inilah kita cerita capaiannya, hambatannya, kemudian target-target yang akan dilakukan 3 bulan ke depan. Sehingga secara konsepsi, secara implementasi itu terstruktur dan sistematis gitu. Dan berbasis data. Berbasis data. Makanya ada kalau dalam pengembangan kementerian itu ada pengembangan sekolah berbasis data. Nah, yang selama ini kita bisa lihatlah bahwa program-program sekolah, kemudian misalnya perancangan RKAS misalnya, itu kan tidak berbasis data. Tidak berbasis kebutuhan. Padahal misalnya kebutuhan kita apa hari ini misalnya, bahwa kita butuh peningkatan secara pengetahuan sains misalnya untuk anak IPA kan gitu, atau anak sosial itu kan juga sama ya peningkatannya. Sehingga apa yang dilakukan, maka kita lihat bahwa perkembangan kita ingin masuk nih di dunia tidak saja secara ini ya lokal tapi juga global, di mana misalnya contohnya olimpiade lah misalnya, kan kebutuhan itu. Tapi karena memang sekolah tidak berbasis data tadi, ya kan, tidak menganalisis berbasis data tadi, maka yang terjadi kemudian bukan kebutuhan yang diselesaikan tadi. Misalnya olimpiade, kan program kementerian ada tuh olimpiade sains nasional misalnya kan, apalagi misalnya saya OSN dan sebagainya, kan kebutuhan itu yang selama ini nggak terakomodir misalnya. Walaupun ada sekolah-sekolah yang mengakomodir itu melalui program sekolah. Jadi tujuannya itu untuk bahwa program-program sekolah itu sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan data. Nah sekarang kementerian mengeluarkan yang namanya rapor pendidikan. Jadi setiap sekolah itu punya rapor pendidikan. Yang itu bisa dianalisis, numerasinya, literasinya, siswa, guru juga dilihat. Ternyata ada hasilnya A, kemudian kebutuhannya apa, dan akhirnya dibuatlah satu program menjadi satu program yang yang diakomodir di dalam rancangan kegiatan sekolah itu. Jadi PMO itu satu kegiatan di sekolah penggerak. Yang tugas memfasilitasi itulah pelatih ahli. Kemudian ada kalau di tahun pertama itu ada coaching. Coaching. Jadi kepala sekolah di coaching. Kepala sekolah di coaching. Berarti pelatih ahli meng-coaching Capsek ya? Iya. Coaching. Nah, coaching kan ada banyak bentuk tuh. Ada pemecahan masalah, ada kemudian perencanaan, kemudian ada refleksi. Nah, kita manfaatkan tergantung kebutuhan nih. Kepala sekolah butuh yang mana nih? Oh, saya punya masalah, Pak. Oke, kita coaching refleksi, pemecahan masalah. Oh, ternyata kepala sekolah punya kebutuhan untuk melakukan refleksi, ya kita buat coaching refleksi. Oh, ternyata Pak kami ingin merencanakan program sekolah, ya kita buat coaching perencanaan sekolah. Jadi tergantung. Jadi coaching itu tiap bulan. Tiap bulan kita coaching kepala sekolah. Setiap hari apa tuh Bang? Setiap hari apa? Ada harinya atau enggak? Nah itu, jadi menariknya memang program sekolah sengaja didesain untuk sekolah itu punya kemandirian, untuk menentukan. Itu yang salah satu yang penting lah sebenarnya. Inisiatif sekolah. Good. Jadi satu bulan itu tanggal berapa kita sepakati. Bu, tanggal berapa kita mau coaching? Oh, tanggal sekian ya Pak. Boleh. Jangan mengganggu jam pembelajaran. Itu kuncinya. Bisa sampai malam pernah. jam 11 malam sampai 12 malam. Oh ya. Apalagi kepala sekolah cewek kan gitu. Luar biasa. Banyak curhatnya gitu ya? Banyak curhatnya. Itu nggak usah dibicarain. Itu intermezzo. Itu coaching. Di tahun kedua coaching diserahkan ke pengawas. Jadi memang tugas pengawas itu. Coaching itu harusnya, kan kita bicara ideal ya. Kadang berarti bisa juga pelatih ahli ini kadang memerankan sebagai psikolog ya. Saya jadi sambil curhat ya konseling.
Nah, beda kan konseling ya. Oh, beda ya. Beda konseling, mentoring dan sebagainya kan. Oke. Itu beda kan. Kalau coaching kita ya mendengar saja. Jadi kemampuan mendengar, kemampuan bertanya, dua hal ini yang harus kita miliki. Oke. Kalau tidak, aduh selesai lah kan gitu kan. Kita mau intervensi aja nih kan. Iya, Udah Bu, buat ini aja Bu, buat ini aja Bu. Tapi kan kita dibatasi oleh fungsi kita. Jadi ada coaching dan tahun kedua sudah dilepas ke pengawas. Walaupun nanti lama-lama di tahun keempat itu kan sudah tahun kedua selesai. Tahun keempat itu sudah dipegang sepenuhnya oleh kabupaten kota. Jadi fungsi kita itu diambil alih oleh pengawas harusnya. Dan memang itu fungsi pengawas kan. Oke. Dan memang lagi-lagi ya harus ditingkatkan lah kualitas pengawas supaya bisa mendampingi sekolah. Kan pendamping mitra dia. Betul. Bukan bukan melakukan intervensi gitu kan, tapi mitra mendampingilah sekolah gitu. Oke. Saya kira ini sudah bagus sekali ya, karena saya pernah dengar kinerja itu naik gara-gara coaching gitu ya. Bisa naikkan kinerja. Tema menurut saya kendalanya mungkin apakah ada mungkin di komitmen ya untuk menjalankan, gimana Bang ceritanya? Komitmen apa nih sekarang? Komitmen mungkin kepala sekolah untuk jalankan yang udah hasil coaching itu gitu. Iya. Itu mungkin komitmen ya di accountability-nya gitu. Betul. Makanya kan di dalam coaching di akhir itu memang harus ada komitmen. Komitmen ya? Iya, komitmen. Dan itu kita dampingi terus. Dampingnya terus. Ya, misal di coaching perencanaan mereka sepakat ya, kepala sekolah, iya Pak, kan mereka jawab sendiri tuh kan, bukan dari kita intervensi. Oh ya udah Pak, 3 bulan berikutnya nanti kita akan adakan buat ini gitu kan. Ya 3 bulan berikutnya kan kita terus dampingi tuh. Gimana Bu yang kemarin? Jadi memang harus kita tagih gitu. Betul. Untuk awal, karena memang harus terus didampingi lah. Memang sekolah butuh pendampingan. Cukup nggak Bang jumlah yang si coach ini dengan sekolah-sekolah itu masih sedikit mungkin ya yang melakukan itu? Kalau untuk itu khusus sekolah-sekolah penggerak. Oke, dan masih sedikit ya sekolah penggerak ya? Masih sekitar, kalau nggak salah datanya sekitar 14 ribuan seluruh nasional. Berapa persen dari sejumlah sekolah itu? Waduh. Makanya memang ini programnya perlu dilanjutkan lah. Perlu dilanjutkan. Bukan karena saya di situ ya kan, bukan. Tapi karena memang ini penting sekali. Betul, kan coaching tadi kan butuh untuk peningkatan kan gitu kan. Dan kita di luar sana kan belajar itu gitu kan. Ya, saya setuju tuh harus diperbanyak ya jumlah coach pendidikan ya. Betul. Ya kan? Sehingga yang lainnya juga merasakan coaching itu sekolah lain. Betul. Ya. Dan gak hanya itu, kepala sekolah juga harus bisa mengcoaching. Mengcoaching wakil kepala sekolahnya, guru-gurunya. BK juga harus bisa mengcoaching siswanya. Guru juga harus bisa mengcoaching. Betul. Ya, kenapa? Karena ini penting gitu loh. Urgensinya sangat luar biasa ketika memang kita punya pengetahuan, punya pemahaman dan punya kemampuan untuk melakukan coaching itu. Karena kan coaching itu lahir solusinya itu bukan dari kita gitu. Si coach tapi dari coachnya kan gitu. Kalau definisi coaching sendiri apa itu, Bang Yofi? Coaching itu apa ya? Secara definisi saya nggak terbiasa dengan definisi. Serius. Tapi gunanya untuk ini ya, mengeluarkan potensinya gitu ya. Iya. Karena kan kadang-kadang seseorang itu belum tahu dia potensinya. Makanya kalau di program Merdeka Belajar itu, di kurikulum Merdeka itu ada istilahnya pengembangan berbasis aset. Oke. Ya, aset. Jadi apa yang ada di sekolah itu ya dioptimalkan. Gitu. Jadi bukan harus ada ini dulu baru kemudian berkembang, ada ini dulu atau ada ini dulu baru kita bisa maju gitu, enggak. Nah, saya sering mengatakan bisa jadi sekolah di sini itu tidak lebih baik dari sekolah yang ada di desa-desa terpencil, tempat-tempat terpencil yang mereka sudah menjalankan Merdeka Belajar yang sesungguhnya. Itu. Walaupun mereka tidak punya sarana prasarana yang memadai. Bisa jadi mereka udah merdeka ya. Bisa lebih merdeka ketimbang yang ada di sini gitu kan. Iya. Jadi sering saya sampaikan begitu. Sehingga bisa terbuka. Lagi kan ini masalah mindset sebenarnya. Mindset ya? Iya, masalah mindset. Mindset bahwa kami sudah bagus kok. Anak-anak kita sudah banyak yang jadi ini, jadi itu dan sebagainya gitu. Padahal dia nggak melihat bahwa bisa jadi mereka jadi itu bukan karena gurunya. Jangan-jangan dia nggak sekolah, jangan-jangan dia nggak belajar di sekolah itu gitu kan. Hanya numpang
Hanya numpang ya. Itu. Minum ya? Ini Bang. Haus juga ya. Sambil makan enggak Bang? Kalau makan janganlah. Ngopi aja bisa. Ngopi aja. Menarik. Jadi ada guru pelatih ahli ya. Guru penggerak beda lagi tugasnya. Beda lagi. Apa itu tugasnya Bang? Guru penggerak. Sederhananya, saya suka yang sederhana. Yes, ya. boleh. Jangan terlalu ribet lah. Akhirnya nggak diaplikasi kan. Iya. Sama kayak film India itu, ada film India kan. Film India. Ketika ditanya dosennya, apa itu mesin katanya. Dia bilang untuk memudahkan memudahkan aktivitas, kan? Salah katanya, kata dosennya. Salah itu katanya. Kamu belajar lagi. Siapa yang tahu mesin siapa? Angkat tangan. Ada mahasiswa yang angkat tangan. Dia jelaskan berdasarkan buku. Mesin adalah ini definisi bla 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 bla. Dosennya gini. Bagus. Padahal ketika ditanya apa itu buku, kan kebaliknya. Artinya memang sesuatu itu kalau bisa disederhanakan untuk kemudian bisa jadi menyelesaikan masalah, kenapa tidak gitu. Jadi sederhananya guru penggerak itu ya bagaimana bisa mengimplementasikan diferensiasi dalam proses pembelajaran. Itu sehingga akhirnya guru menjadi pemimpin pembelajaran. Yang hari ini kita agak sedikit miris ya bahwa guru-guru sudah berupaya sebenarnya keras untuk itu, tapi karena mindsetnya belum berubah, akhirnya guru-guru tetap pada paradigma dan cara kerja yang lama gitu. Jadi saya tadi barusan ngisi di satu tempat ya, satu sekolah. saya mengatakan begini, kita ingin anak kita menjadi lebih baik dengan cara kita, bukan dengan cara belajar mereka. Padahal bisa jadi itu yang menjadi dikotomi ya. Ada pemisahan sehingga akibatnya kita tidak terhubung secara benar dengan anak-anak itu gitu. Sehingga ketika ada siswa kita ngajar di dalam kelas, ada siswa yang tidur, kita anggap itu satu siswanya yang bermasalah gitu. Padahal iya. Jadi ketika saya tanya, jadi Bu, siswa tidur? Iya, Pak Yobi, tidur siswanya. Coba Ibu nggak usah datang dari kelas itu, tanya sama ketua kelasnya. Kira-kira anak itu tidur nggak ketika Ibu nggak datang? Ternyata nggak tidur. Jadi masalah di mana? Jadi guru itu penting. Kurikulum itu sebagai sarana, tools. Iya, dan yang guru yang lebih penting. Kalau guru dia tidak merubah mindset, kemudian dia tidak mencoba untuk berubah, grow mindset, ya kan? Bukan fix mindset. Ya, sehingga dia tumbuh berkembang, sehingga dia juga bisa mengajak siswanya untuk tumbuh juga berkembang. Itu kalau gurunya fix mindset gimana? Apa yang terjadi coba? Stagnan, nggak akan berubah. Transformasi. Makanya saya dari dulu sampai sekarang tetap yakin bahwa perubahan itu bukan di mana-mana. Perubahan itu di sekolah. Makanya sekolah harus melakukan rebranding sekolah. Iya, sekolah harus melakukan rebranding sekolah. Bertransformasi ya. Transformasi. Dimulai dari sekolah, bukan dari birokrasi pendidikan. Karena kuncinya ada di kelas-kelas itu. Di kelas-kelas itu. Kunci apapun yang terjadi. Coba mana duluan? Guru atau negara? Guru kan? Guru. Jadi negara ini jadi ketika memang kelas-kelas itu bisa jadi luar biasa. Kalau tidak, nggak akan jadi sebuah negara. Disitulah ada diajarkan nilai-nilai ya, nilai-nilai. Pengaruh-pengaruh yang baik ya, yang bisa mengubah mindset gitu kan? Betul. Dan sekolah tidak berada di posisi menara gading di atas. Iya. Dia hanya bisa melihat di bawah. Wah ini, gitu di bawah itu. Dah sekedar itu. Tapi tanpa kemudian dia membumi bersama-sama dengan lingkungannya untuk sama-sama yuk cari solusi bareng-bareng. Sehingga sekolahnya bagus, lingkungannya nggak bagus tetap. Kenapa? Karena sekolah nggak jadi solusi. Yes. Solusi. Harusnya dia jadi solusi. Nah, kurikulum merdeka mengharapkan itu sebenarnya. Bagaimana sekolah bisa jadi solusi terkait dengan banyak aktivitas pembelajaran, dan salah satunya adalah pembelajaran berbasis project. Itu bisa menyelesaikan solusi.
berdasarkan berawal dari gagasan dibentuk jadi prototype, design thinking kan. Prototype kemudian dibentuk jadi sebuah produk atau sebuah event atau kegiatan, dan akhirnya kemudian jadi solusi. Sehingga dari situ bisa jadi akan hadir ya orang-orang yang seperti Bang Roji ya. Orang-orang yang mendirikan menjadi solusi bagi pelajar. Contohnya kan POSI ya. POSI itu jadi solusi bagi pelajar untuk mengembangkan potensinya. Walaupun nggak banyak kan. Kita cerita kemarin nggak banyak sebenarnya siswa yang fokus ke situ kan gitu. Ya, fokus ke situ. Tapi kalau tidak ada itu, kemana mereka? Betul. Nah ini yang jadi satu hal yang mereka juga anak berkebutuhan khusus ya. Iya, berkebutuhan khusus dalam tanda kutip. Karena anak olimpiade itu belajar yang standar, contoh fisika UN itu ya aku udah tahu nih. Betul. Mereka butuh kelas-kelas yang lebih tinggi gitu. Gitu. Mungkin kelas-kelas tingkat S1 mereka butuh itu. Iya, karena kebutuhan khusus tuh. Levelnya udah lebih tinggi. Betul. Tadi menarik ya. Itu kita Bang Yopi cerita tentang mesin tadi ya. Itu mungkin jadi rekomendasi film ya Bang ya. Film 3D kan. Ya itu rekomendasi itu. Jadi endorse lagi. Itu memang keren sih ya. Iya, dan dia buktikan ini juga jadi pembelajaran untuk kita. Dia nggak butuh ijazah. Ijazah dikasih orang lain kan Bang? Betul kan di film itu kan? Betul. Jadi ilmunya cari ijazahnya. Iya. Kertas lembar itu. Betul. Dan dia masuk di berbagai kelas kan? Yes, betul. Berbagai kelas. Dia mau belajar ini, dia masuk di situ. Dan kurikulum merdeka itu. Yes. Esensinya di situ. Bahkan sampai kemudian sekolah punya kurikulum mandiri sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Kalau memang murid-muridnya fokus tadi ya, yang sekian persen itu ternyata masuk di sekian persen tadi itu, yang kecil itu, yang punya kebutuhan khusus, yang punya potensi di olimpiade, maka dia bisa fokus ke situ. Nah, sampai sejauh itu. Setiap anak punya kebutuhan khusus. Iya betul kan? Masing-masing kan? Iya, makanya tadi kita nggak bisa seragam kan. Bisa seragam? Nggak bisa seragam. Ini kesalahan besar ini. Ini kesalahan besar ini. Ya kan? Betul. Harus berubah, makanya emang solusi sih merdeka itu ya. Jadi kan udah bebas ya katanya. Guru itu nggak ngejar materi gitu. Benar. Misal dia belum tamat segitiga, ya ajar itu segitiga. Itu betul nggak Bang? Ya, jadi kan dalam kurikulum merdeka itu kan yang jadi target itu kan CP namanya, capaian pembelajaran. Oke. Nah, capaian pembelajaran dari CP itu guru bersama-sama MGMP, jadi kolaborasi sifatnya, enggak individu. Jadi memang yang dikembangkan itu semangat kolaborasi, di mana guru-guru yang dalam satu rumpun, dalam satu musyawarah guru mata pelajaran di sekolah itu kemudian memahami CP, kemudian menurunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu kemudian sebelum itu ketika dia memahami CP, maka dua hal yang harus dia pahami. Kompetensi apa yang diharapkan. Kemudian materi pokoknya. Nah, materi ini yang milih siapa? Guru. Nah, esensial, materi-materi esensial. Nah, itu makanya kemudian tidak berbasis tadi harus kejar materi, tapi materi mana yang memang dibutuhkan oleh siswa. Nah, baru kemudian diturunkan menjadi TP, dirumuskan jadi TP, kemudian dari situ guru juga melakukan asesmen. Nah, asesmen di awal pembelajaran. Setelah memahami, memetakan siswa, kesiapan belajarnya, minatnya kemana, profil belajarnya apa, baru kemudian dikembangkan jadi strategi pembelajaran. Secara teoretik begitu. Dan memang dan guru harus menguasai 3 hal: media, metode, model pembelajaran. Nah, 3 ini berangkat dari tadi CP, kemudian asesmen, jadilah strategi pembelajaran 3 tadi: media, metode, dan model pembelajaran. Kalau menurut Bang Yopi, berapa persen lah guru yang paham ini ya, mindsetnya udah mindset emang merdeka gitu, bisa mengimplementasikan gitu? Sebenarnya kalau ditanya persentase, kita juga sulit ya, karena memang belum ada kajian itu. Belum ada kajian, artinya memang ya harus dievaluasi kan gitu kan, harus tapi hasil evaluasi kementerian lumayan lah. Lumayan lah. Tinggal lagi memang tadi ya, kita perubahan itu
kita membandingkan ya proses yang masih setahun 2 tahun kita bandingkan dengan usia Indonesia yang sudah 32 tahun berada dalam titik nadir yang pendidikannya itu luar biasa gitu kan. Tadi indeks kita pendidikan itu luar biasa gitu kan. Itu dibandingkan dengan 1 tahun baru 2 tahun terjadinya transformasi. Kan nggak apple to apple gitu. Jadi ya kita terus berproses saja, nikmati prosesnya, maka mudah-mudahan perubahan itu bisa terjadi. Yes, betul. Jadi emang kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan ya. Iya. Jadi kan kebijakan itu di luar kendali kita. Nggak ada yang memutuskan. Betul. Orang yang tinggi-tinggi. Betul. Kita apa yang bisa kita kendalikan gitu. Iya. Kita ngeluh, kita ngumpat, ya tetap gini kan. Iya. Makanya kalau guru punya berpikirnya tumbuh dan berkembang tadi, growth mindset itu, maka yang terjadi apapun kurikulumnya, apapun kebijakannya, nggak ada masalah. Karena mereka independen di kelasnya masing-masing. Independen. Dia punya kemandirian. Nah, disitulah yang kita pahami merdeka belajar itu sesungguhnya. Jadi merdeka belajar itu bukan merdeka dalam pengertian freedom atau liberty itu. Tapi merdeka itu dalam pendekatan independen. Jadi belajar mandiri, belajar independen. Jadi pembelajar yang independen. Nah, gurunya pembelajar independen, siswanya diharapkan juga menjadi pembelajar independen, mandiri. Jadi belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Itu. Dan sekolah bisa menghadirkan praktisi-praktisi yang punya kemampuan dan punya kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi nggak harus guru. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Ya kan, selama ini kan begitu kan. Pasal 1, guru tidak pernah salah. Pasal 2, jika guru salah, ingat pasal 1. Kalau saya sering menyampaikan begini, ini boleh ya? Boleh. Jadi saya sering menyampaikan begini, pasal 1, guru bisa jadi salah. Pasal 2, jika guru salah, lihat pasal 1. Jadi semua orang guru, semua siswa guru, semua murid adalah guru, semua guru adalah murid. Artinya memang kalau guru tugasnya hanya sekedar memberikan informasi, maka jauh lebih luar biasa informasi itu didapatkan dari Google, dari media sosial, dan mereka bisa dapatkan pengetahuan itu di sana lebih daripada apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi tugas guru hari ini adalah bagaimana memfasilitasi. Iya, fasilitasi potensi yang ada, kebutuhan yang ada oleh siswa itu, sehingga mengarahkan. Ini loh kebutuhan Anda. Ini loh kebutuhan. Walaupun diberikan bukan variabel terikat ya, tapi variabel bebas. Ini loh pilihan-pilihan. Jadi kita kasih pilihan-pilihan yang kemudian dia pilih, dan akhirnya dia merdeka, independen, bukan liberty atau freedom dalam definisinya. Itu walaupun saya nggak suka definisi. Ini kalau semua guru seperti Bang Yopi maju Indonesia nih. Halo, Mayo. Paham ya mindsetnya, karena kan semua berawal dari pikiran ya. Ya, betul. Apa yang dilakukannya, keputusan dia pikiran dulu ya. Logika dan rasa. Logika dan rasa. Ya. Logika, akal, rasa, hati. Ya, itu saling terkait. Saling terkait ya. Saling terkait. Rasa saja akhirnya dia jadi emosional. Itulah baperan. Iya. Kalau dia gunakan logika saja, akhirnya apa yang terjadi? Yes. Jadi perlu keseimbangan ya. Perlu keseimbangan. Oke. Perlu keseimbangan. Dan logika ini itulah pentingnya numerasi ya. Ya kan? Lagi ke situ. Numerasi, literasi itu luar biasa. Luar biasa itu ya. Luar biasa. Tapi Bang, katanya ya. Ini kok. Ini katanya terus ya. Iya Bang. Saya dengar di internet gitu kan. Gara-gara nggak ada UN, jadi anak-anak nggak mau belajar gitu, nggak ada ranking, malah anak-anak kita nggak mau belajar ya, apa ya, mentalnya nggak kayak anak dulu lah gitu. Itu gimana menurut Abang? Ya proses adaptasi kan nggak sebentar, iya kan? Adaptasi itu butuh proses yang panjang. Kalau kita bicara soal adaptasi, kalau revolusi beda lagi kan. Nah kita cerita apa ini sekarang? Revolusi kah? Reformasi kah? Nah, maka saya mencoba memilih kata yang tepat gitu. Rebranding. Iya, rebranding. Jadi sekolah melakukan proses rebranding sekolah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama muridnya.
mengajarkan critical thinking itu, menguatkan itu sehingga apapun anasir-anasir yang masuk, apapun ideologi yang masuk, apapun budaya yang masuk, dia bisa melakukan netralisasi terhadap itu. Dan netralisasi itu ya pasti ke ini profil pelajar Pancasila itu. Ada 6 komponen itu kan. 6 komponen apa berangkat itu? dari sana, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, baru gotong royong, baru yang terakhir berkebinekaan global. Wow, bagus banget nih Bang. Bagus. Bagus banget nih. Bagus secara konsepsi. Nilai-nilainya kan? Bagus. Dan ini mengajak siswa untuk masuk ke dalam ranah yang lebih global. Mendunia dia. Mendunia. Ya kan? Menjadi 5 besar kekuatan dunia. 3 besar lah, 3 besar. 5 itu rendah kali. Rendah kali. Tiga ya? 3. Karena kita punya potensi itu, Bro. Betul. Iya, punya potensi itu. Sumber daya alam banyak. Sumber daya manusia. Nah, manusia banyak. Nah, itu yang perlu dibenahi. Itu yang perlu dibenahi. Masih kuantitas ya? Masih kuantitas. Kualitas nanti dulu lah. Nah, ini PR kita lah, PR kita. Dan ini perlu kolaborasi. Berbagai pihak ya. Iya, makanya apakah transformasi itu hanya di sekolah? Enggak. Maka dalam konsep rebranding sekolah itu kita tidak hanya bicara soal transformasi di sekolah, gitu, perubahan branding di sekolah. Yes. Tapi tadi siswanya berubah, kemudian gurunya berubah dengan beberapa instrumen-instrumen yang kita sudah coba siapkan kan secara konsepsi. Kemudian kolaborasi sekolah dengan dunia luar. Kalau istilahnya apa? Dunia industri dan dunia usaha. Nah, ini penting sebenarnya. Bahkan kalau itu perlu juga diberikan ruang misalnya, karena banyak ruang-ruang kelas yang nggak dipakai, ya, untuk kolaborasi itu gitu. Makanya misalnya sejarah kan banyak sekolah yang nggak punya museum, ya kan, sebagai sumber belajar. Nah, itu bisa galeri misalnya, museum mini, dan itu juga bisa jadi sumber belajar yang menarik sebenarnya. Nggak harus misalnya keluar gitu, studi tour gitu kan. Betul. Iya, dia belajar di situ. Saling kolaborasi. Karena bisa jadi kita nggak punya resource-nya, orang punya. Jadi nggak bisa sendirian sekarang. Bisa sendirian. Kalau ada yang mau sendirian ya di kuburan saja. Itu kolaborasi. Kuncinya kolaborasi. Nah, guru yang harus dilakukan adalah 2 hal. Implementasi, refleksi. Implementasi, refleksi. 2. Implementasi, refleksi. Terus menerus. Karena tidak ada tadi ya, pasal 1 guru bisa jadi salah, pasal 2 kalau guru salah lihat pasal 1. Ya, artinya memang semua guru semua murid. Ya. Implementasi apa nih implementasinya, Bang? Pembelajaran. Ya? Jadi guru itu memang harus inovatif. Dia harus melahirkan ide-ide tadi, metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, dan yang ketiga media pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh kebutuhan siswa menurut gaya belajar, kesiapan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Bang nggak mudah jadi guru ya? Nggak mudah. Maka di luar negeri yang menjadi guru itu harusnya itu memang bibit-bibit unggul. Iya ya. Bibit unggul, nggak kayak kita. Kayak saya gitu. Pilihan terakhir. Iya, pilihan terakhir. Enggak lah, saya pilihan kedua. Yang kedua. Dari 2 pilihan. Walaupun pilihan pertama tetap arahnya ke pendidikan. Cuman bedanya pilihan pertama di sana, pilihan kedua di sini. Jadi itu bedanya. Tetap pendidikan. Sejak awal memang begitu. Jadi itulah realitasnya. Kualitas guru ya. Yang katanya kan udah pernah ini ya, udah pernah UKG ya. Dan nilainya ya 50%. Ini memang di bawah ya. Ya itu salah satu
apa namanya? Tapi nggak semua guru ya. Nggak semua lah, nggak semua. Sebagian besar. Saya nggak berani mengatakan itu. Tetapi ada begitu banyak guru yang luar biasa. Yes. Yang dia tidak juga harus perlu disebut sebagai guru yang bergerak-gerak. Tapi mereka sudah bergerak. Dari dulu udah gerak ya. Dari dulu sudah bergerak. Nah, makanya kritik saya sebenarnya, ini kritik ya. Kritik saya ya memang harusnya yang gerak-gerak itu yang melihat kementerian gitu. Ya mereka lah yang harusnya melihat kan. Jadi bukan kita yang daftar gitu. Prosesnya itu. Bukan jadi top down, bukan bottom up. Harusnya begitu kan. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi. Apresiasi. Dan itu perlu dilakukan karena ya walaupun guru bukan pahlawan tanpa tanda jasa katanya kan. Tapi guru juga manusia. Guru butuh juga apresiasi lah. Walaupun nggak pernah minta. Guru nggak pernah minta. Yang minta kades ya. 9 tahun. Itu dia apa? Dipotong tuh. Enggak, ini unsensor ya kan? Ya. Menarik nih. Guru. Minum dulu ya. Minum dong, Bang. Bicara guru ya. Yang katanya nggak mudah jadi guru kan gitu ya. Makanya perlu lembaga yang memang melahirkan seorang guru yang benar-benar mencetak guru yang berkualitas lah ya. Betul. Nah, ini saya pikir penting banget guru tuh magang yang benar, Bang. Gimana menurut Bang? Iya. Magang yang benar tuh. Nah, ini salah satu hal yang kita sekarang ini lagi coba kembangkan. Kebetulan saya juga di satu lembaga ini ya, konsultan pendidikan, dan kita coba fokus ke sana karena kita melihat ya bukan produk gagal bukan. Tapi bisa jadi ini penguatan lah. Penguatan. Kita tidak mengatakan bahwa kampus-kampus yang bergerak dalam dunia pendidikan itu kan itu gagal dalam memproduksi alumninya tenaga pendidikan. Tapi kita ingin menguatkan produk yang ada melalui magang guru. Nah, kita buat itu. Magang guru, dan tadi barusan kita kolaborasi dengan kampus tertentu lah ya kan, nanti kalau disebut-sebut nanti lain lagi gitu kan, bayar iklan ya. Jadi ada satu kampus yang kita kolaborasi masih di antar dosen-dosen lah. Nah, mereka datang ke sekolah kita, mereka belajar di sekolah kita, sekolah yang kita dampingi ya, bukan sekolah saya tapi sekolah yang kita dampingi selama ini. Mereka belajar di sana. Kemudian mereka mencoba implementasikan di kelas-kelas yang ada. Jadi mereka nanti akan ngajari siswa juga dengan pendekatan yang mereka dapatkan di kampus. Nah, penting memang ini perlu dikuatkan. Apalagi kalau bisa lahir tadi institusi yang memang lembaga yang fokus di pengembangan keguruan. Keguruan itu ya. Betul. Yes. Belajar yang bagus tuh ya langsung praktek langsung. Iya kan? Betul. Dan tadi saking banyaknya yang harus dikuasai ya, kompetensi harus dikuasai guru ya. Tadi kan coaching, itu kan perlu dibiasakan ya. Itu bukan pengetahuan yang baca buku bisa langsung. Enggak bisa. Ya kan? Pengalaman harus praktek langsung. Jam terbang. Betul. Dan yang terutama lagi ngubah mindsetnya dulu kan. Mindsetnya kan perlu proses juga ya. Betul, proses. Menanamkan growth mindset itu ya. Iya. Dan saya yakin nggak lama ya. Kalau kita kolaborasi. Oke. Betul. Kalau masing-masing jalan ya nggak akan pernah ketemu gitu. Ya harus kolaborasi. Semangat kolaborasi itu ya. Sangat perlu ya. Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua. Makanya di program sekolah penggerak kita ada namanya forum pemangku kepentingan daerah. Jadi semua dikumpulkan di situ. Good. Ada kepala dinas atau dinas pendidikan, ada guru, ada orang tua, ada siswa, ada apa lagi ya?
tokoh masyarakat, dikumpulin. Kira-kira mau diapain nih sekolah kita? Nah itu kemudian coba diduplikasi nanti di tahun keempat setelah program sekolah penggerak selesai. Jadi daerah menduplikasi kegiatan seperti itu sehingga mimpinya bareng tuh. Kan sekarang beda-beda nih. Orang tua inginnya beda, siswa beda, sama orang tua juga beda gitu kan. Kan ada IPA, ada IPS, padahal anaknya demen IPS tuh. Tapi karena orang tuanya semangat untuk masukkan IPA, akhirnya dia masuk IPA aja nih. Padahal potensinya kemampuan dia di IPS gitu. Nah, jadi kan nggak sinkron. Nah, itu antara orang tua dengan anaknya juga begitu gitu. Apalagi sama pihak sekolah kan gitu. Akhirnya memang ya nggak ketemu. Nah mimpi saja nggak ketemu gitu. Padahal mimpi adalah kunci kan. Kalau kata Bro Giring kan gitu kan. Kampanye. Terkait ini bang, ini lagi rame. Apa yang rame? Wow. Lagi rame nih. Ya kan, sampai saya emang lihat inilah komen-komen pendidikan ya. Pak Nadiem apa hapus aja zonasi itu karena emang nggak semua sekolah sama kualitasnya gitu. Itu kalau udah ketika sekolah sama berkualitasnya baru cocok ada zonasi. Dan nggak semua di setiap kabupaten atau kecamatan ada sekolah. Ini gimana menurut pelatih ahli nih, Bang Yopi? Mau lihat zonasi nih. Iya. Biar apa ya bisa mengedukasi emak-emak yang emang ya ada yang setuju dan nggak setuju gitu. Kalau dari Bang Yopi gimana pendapatnya? Pertama bagi saya semua sekolah sama. Tergantung orangnya sebenarnya. Iya, tergantung orangnya. Iya kan. Di daerah pun dia sekolah, ya kan. Kayak Bang Roji kan. Tapi begitu masuk Medan selesai semua kan gitu kan. Apa selesai bang? itu yang pertama. Jadi kalau menurut saya semua sekolah tergantung orangnya sih sebenarnya. Tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Kan tadi kembali ke, apakah kemudian dia punya kemampuan untuk jadi independent learner tadi? Yes. Iya kan. Jadi pembelajar independen. Jadi mau dimanapun, mau kapan saja dia bisa belajar. Saya sampai hari ini masih belajar terus, gitu. Jadi harus punya kemampuan di luar spesialis kita, gitu. Kenapa? Karena butuh di proses pembelajaran. Bayangkan belajar sejarah, tapi anak-anak bisa buat aplikasi sejarah. Belajar sejarah, tapi mereka bisa buat website. Nah, ini yang kemudian harus terus dipelajari lah. Gitu kan. Jadi yang pertama memang semua sekolah sama. Kemudian yang kedua tadi ada anggapan bahwa zonasi kan nggak semua sekolah kualitasnya sama. Tadi lagi-lagi kembali poin yang pertama kan gitu kan. Ya tergantung kita sih sebenarnya. Karena saya meyakini bahwa makanya kita bentuk kita inisiasi yang namanya Rumah Inspirasi Keluarga kan. Karena memang kita meyakini bahwa keluarga adalah fondasi. Keluarga adalah fondasi. Dan sekolah itu kolaborasi juga ya, kemitra dengan keluarga. Jadi bukan keluarga nitipkan anak di sekolah, ya kan? Sampai ada kemudian yang namanya full day kan gitu kan? Iya. Menitipkan anak gitu kan? Jangan-jangan kita juga melakukan praktek itu. Dan udah nggak mau tahu lagi ya? Iya. Sekolah itu. Pokoknya ada masalah, ya kenapa sekolah nggak bisa menyelesaikan masalah itu? Padahal tugas fungsinya yang pertama, pondasinya siapa? Kan orang tua gitu. Jadi itu berangkat dari asumsi itu, sehingga saya yakin zonasi ini merupakan langkah pembiasaan, proses langkah pembiasaan agar kita yakin dengan sekolah yang dekat dengan tinggal kita. Terlalu jauh pun terlambat juga nyana itu kan. Ya, kalaupun misal dia punya kendaraan, apalagi sekarang kan, Medan mau kemana-mana luar biasa kan, butuh waktu yang agak relatif panjang. Betul. Ya hampir sama dengan Jakarta kan sekarang kan. Kalau kita bicara Medan ya. Artinya memang kita berangkat dari proses pembiasaan. Pembiasaan apa? Terkait apa? Pembiasaan bahwa kita sekolahkan ya dengan sekolah yang dekat dengan rumah kita, sehingga secara waktu, kualitas quality time-nya juga lebih baik daripada pilih jauh
Dari sini misalnya, dari Sunggal, dari Johor ya. Johor misalnya anaknya sekolah di Brayan misalnya. Kan Salatiga ya. Salatiga misalnya. Kan ini jadi satu hal yang ini gitu. Dan pengalaman saya juga begitu kan. Makanya sekolahnya dekat-dekat. Jadi ada pengaruh secara geografis lah, secara geografis. Dan semangatnya bahwa memang zonasi itu diarahkan ke sana. Bahwa semua sekolah punya kualitas yang sama. Melalui apa? Melalui berbagai episode yang digelontorkan, yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek RI. Betul. Nah itu proses lah. Proses ya. Proses. Kita maunya selalu apa? Instan kan? Mau jadi artis instan. Mau jadi ini instan. Ini yang bahaya bang ya? Ini yang bahaya. Mental instan ya? Iya. Makanya ada satu pengusaha bilang, bisa nggak dalam waktu 2 tahun punya penghasilan sekian miliar gitu kan? Kan ada tuh ditanya pengusaha kan? Betul. Dia bilang ya nggak bisa. Nggak bisa. Ada proses nih, butuh proses dan pendewasaan kan? Betul. Nah disitulah proses belajar. Bisa masuk penjara bang ya? Ih banyak. Wow, murah banget. Gak boleh gitu. Murah banget. Itu karena sesuatu yang instan itu bisa jadi berbahaya. Berbahaya. Butuh proses ya, melayakkan diri dulu gitu bang ya, ya kan? Ya harus. Karena yang paling penting itu bukan apa yang kita miliki, tapi kita menjadi apa ya. Karena yang kita miliki bakal hilang. Kalau kitanya menjadi apa, melekat bang ya. Betul. Siapa diri kamu gitu. Who am I? Yes. Siapa saya? Bukan who my father. Yes. Tadi kembali ke tadi. Ya kan? Yes. Siapa saya, bukan siapa orang tua saya. Ya. Dan kebanyakan yang begitu orangnya sukses. Yes. Ya. Karena nggak bergantung. Iya. Dan orang tua pondasinya itu, mengajarkan itu. Kalau semuanya difasilitasi, sulit. Jadi, tapi instan. Bahaya kan? Iya. Nah itu. Jadi penting juga memberikan ini ya, pengalaman penderitaan gitu ya, pengalaman. Penting sekali. Makanya banyak film-film Korea, film-film apa kan itu kan pura-pura. Kan ada film Indonesia tuh. Film Indonesia yang dia ayahnya pura-pura meninggal. Kemudian dikasih apa? Saya sudah ini gini. Kemudian saya kasih kekayaan. Ternyata hidup susah juga nggak juga bertahan lama kan gitu ketika dikasih kekayaan. Susah juga bilangnya. Makanya apa adanya saja. Apa adanya saja. Dan banyak orang-orang sukses berangkat dari nol kan. Kayak SPBU kan, dari nol ya Pak kan gitu kan. Jadi semuanya berangkat dari nol. Makanya orang-orang yang bergerak mobilitasnya itu dari nol itu biasanya nggak sombong. Nggak sombong. Tapi kalau memang dia sudah di atas, kemudian dia nggak akan jadi orang-orang menghargai proses itu ya. Menghargai proses. Makanya beda pemimpin yang dari nol, dia akan beda penghargaan terhadap proses itu. Yes. Kenapa? Karena dia melihat dirinya. Saya dulu begitu, maka itu. Betul. Di proses itu yang harus, dan pembelajaran sekolah di situ harus dikuatkan proses. Bukan hasil, tapi proses. Walaupun hasil itu akan sesuai dengan proses. Oke, Roposi tetap berproses ya. Ini Bang Yopi luar biasa. Kalau kita lanjutkan nggak siap-siap. Masih ada tema terus ya kan. Ini bagi yang mau undang Bang Yopi boleh. Undang ngapain? Undang pesta. Ini Bang Yopi konsultan pendidikan dan pelatih ahli yang bisa meng-coaching ya, yang bisa membantu transformasi sekolah menjadi lebih baik ya, merebranding sekolah. Bang Yopi, terima kasih. Oke. Sudah mau diundang. Sepertinya udah saya undang 100 tahun yang lalu ya. Baru datang sekarang. Memang lah. Jaraknya panjang ya. Lebay banget ya. Oke. Ya, terima kasih juga ya karena sudah diundang kemari. Ya, lihat Posi ya kan.
dari dekat, yang nggak dari jauh lagi gitu kan. Baru pertama nih ya. Iya, baru pertama ini. Kantor baru kita. Dan mudah-mudahan sukses selalu lah Amin. untuk POSI. Ya. Amin. Dan menjadi solusi bagi transformasi pendidikan di Sumatera Utara khususnya. Amin. Walaupun secara nasional bahkan sudah go internasional kan. Jadi memang itu doa kita bersama. Mudah-mudahan tetap semangat lah dari POSI kan. Jadi mitra strategis. Mitra strategis. Banyak stakeholder. Stakeholder ya. Ya, Jawara POSI, terima kasih atas menonton video dari ini. Ada yel kita, Bang. Oh, ada yel ya? Ada. Apa itu? POSI, fokus, hebat, juara. Oh, gitu ya. Ya, Bang. POSI, fokus, hebat, juara. Juara. Oh, gitu ya. Sama-sama gitu ya. Oh iya. POSI, fokus, hebat, juara. Juara. Sampai jumpa di open mind Wah. selanjutnya.